Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Korol Ainain Yusuf. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu teorema matriks. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3 itu sendiri. Yang pertama ada Korol Ainain Yusuf, yaitu saya sendiri. Ada Henry Alwan, Muhammad Miftahus Sahaada, Mega Aulia Apriani, Julianti Feni, Mubasir, dan Hilman. Kembali lagi kepada materi, hari ini saya akan menjelaskan soal apa itu matriks. Mengenai apa itu matriks. Matriks itu sendiri dalam matematika adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Selanjutnya ada istilah notasi matriks. Notasi matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom. Notasi matriks dituliskan dengan huruf kapital. Yang disebut notasi matriks yaitu yang ini, huruf kapital. Lalu ada ordo atau ukuran matriks. Ordo itu rumusnya seperti berikut. N baris kali M kolom. Matriks A, contoh soalnya ada sebagai berikut, yaitu matriks A berordo N baris dan M kolom dinotasikan sebagai berikut. Di sini ada tertulis matriks A ordo N kali M. Ini yang disebut ordo, N itu baris, M itu kolom. Jadi di sini disebut ada A23 sama dengan elemen A pada baris 2 kolom 3. Baris 2 yaitu ini baris itu ke samping, vertikal, dan kolom itu yang horizontal. Di sini disebutkan A23 sama dengan elemen matriks A pada baris 2 kolom 3. Baris 2 yang ini. Baris 1, baris 2. Dan eh, pada kolom 3. Kolom itu yang ke bawah. Ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Titik potongnya ada di sini. Ada di A23. Berarti A23 sama dengan seperti berikut titik potongnya. Oke, materi selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal pertama itu tentukan ordo masing-masing matriks di bawah ini. Di sini ada matriks A, anggotanya ada 4 angka, yaitu 1, 2, 3, 4. Ordonya, kita harus menentukan ordonya. Jawabannya sebagai berikut. Ordo ordo A itu dihitung dari berapa baris yang mereka punya dan berapa kolom yang mereka punya. Kita hitung pertama dulu itu baris. Barisnya ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti N-nya yaitu 2. Dituliskan di sini. Barisnya adalah 2. Dan untuk kolomnya ada, kita hitung di sini 1, 2. Jadi kolomnya 2. Jadi matriks A itu ordonya ada 2 kali 2. Dan contoh soal berikutnya ada matriks B yang beranggotakan angka-angkanya ada 9 angka. Yang pertama angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawabannya sebagai berikut. Sama dengan cara matriks A tadi, yaitu kita tentukan dulu ada berapa banyak baris di matriks B ini. Ada 1, 2, 3. Jadi barisnya ada 3. Kolomnya ada 1, 2, 3. Jadi kolom matriks B ada 3. Jadi B ada ordo B yaitu 3 kali 3. Seperti itu teman-teman. Next ada kita contoh soal lagi. Tentukan titik potong A21. A21 itu kita lihat dulu. Di sini tadi dikatakan 2 itu adalah baris, 1 itu kolom. Matriks N kali M. N itu baris, M itu kolom.
Jadi di sini dikatakan A barisnya 2, kolomnya 1. Kita lihat di sini barisnya 2. Berarti kita harus cari titik potongnya seperti cara sebagai berikut. Ini baris 1, baris 2. Lalu kolomnya, kolom berapa? Kolom 1. Kolom 1 ini 1. Titik potongnya ada di angka 3. Berarti A21 sama dengan 3. Nih ya. Terus ada contoh soal nomor 2 yaitu B32. Tentukan titik potong B32. Di sini barisnya 3, kolomnya 2. Barisnya 3. Satu, sorry, kita hapus dulu. Oke, ini 1, 2, 3. Dan kolomnya 2. 1, 2. Titik potongnya ada di angka 8. Berarti B32 sama dengan 8. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya kita hapus dulu. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal matriks dengan ordo berikut. Kita akan membuat anggota matriks dalam ordo seperti berikut. Nomor 1 ada matriks A dengan ordo 1 kali 2. Jawabannya sebagai berikut ya. Di sini ada kita tulis angka 3 dan 2. Eh, Dimaksud dengan 1 kali 2 yaitu barisnya 1, kolomnya 2. Seperti ini. Ini garisnya 1, kolomnya 2. Seperti ini. Soal nomor 2 yaitu B 3 kali 2. Ordonya 3 kali 2. Berarti barisnya 3, kolomnya 2. Barisnya 3, 1, 2, 3, kolomnya 2. 1, 2. Seperti itu. Ini kita hapus dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Mubasir. Saya dari kelompok 3 Matematika Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan istilah dalam matriks. Istilah dalam matriks. Yang pertama ada ordo matriks. Ordo matriks adalah n baris dikalikan dengan m kolom. N dan m adalah banyaknya jumlah. Artinya, banyaknya jumlah baris dikalikan dengan banyaknya jumlah kolom. 2. Matriks baris. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya, matriks A memiliki satu baris dan B juga memiliki satu baris. Yang ketiga, matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya matriks C hanya terdiri dari satu kolom dan B pun sama, hanya terdiri dari satu kolom. Lalu matriks persegi. Matriks dengan ukuran baris sama dengan kolom. Artinya panjang dan lebar matriks persegi itu sama. Contohnya matriks E. Di sini matriks E hanya memiliki satu baris dan satu kolom. F, matriks F memiliki baris 2, memiliki banyaknya baris 2 dan banyaknya kolom 2. Dan matriks G hanya memiliki banyaknya baris 3 dan banyaknya kolom 3. Gimana kalau matriks G memiliki banyaknya baris 3 dan kolom 2? Apakah itu matriks persegi? Jelas bukan. Karena tidak sama baris dan kolomnya. Ya, matriks sejenis.
Matriks sejenis adalah matriks dengan ukuran atau ordonya sama. Di sini kita ambil contoh, ada matriks A, B, C, D. Matriks A dan B bisa dikatakan benar karena matriks A memiliki ordo atau ukuran 2 kali 2 dan B, matriks B, ordonya 2 kali 2. Artinya matriks A dan matriks B itu sejenis. Kemudian contoh berikutnya matriks C dan matriks D. Matriks C hanya memiliki baris 2 dan kolom 1. Dan D pun memiliki banyaknya baris 2 dan kolom 1. Artinya matriks D, matriks C dan matriks D itu matriks sejenis. Kemudian gimana kalau matriks A dan matriks C? Apakah matriks sejenis? Dilihat dari ordo atau ukurannya. Matriks A ordonya 2 kali 2. Matriks C 2 kali 1. Artinya bukan matriks sejenis karena dia berbeda. Kemudian matriks B dan matriks D. Apakah sejenis? Matriks B ordonya pun sama 2 kali 2. Dan matriks D ordonya 2 kali 1. Jelas bukan matriks sejenis. Kemudian matriks sama. Matriks sama adalah ordo atau ukuran sama atau bisa dilihat dari nilai dari anggota yang bersesuaian itu sama. Kita lihat dari contoh. Matriks A dan matriks B bisa dikatakan sama karena matriks A ordonya adalah 2 dikali 2 dan matriks B pun ordonya 2 kali 2. Dilihat dari anggotanya, matriks A bagian kiri atas adalah 1. Matriks B bagian kiri atas 1 juga. Kemudian bagian kanan atas 0. Matriks B pun 0. Bagian kiri bawah matriks A 0. B juga 0. Bagian kanan bawah matriks A adalah 1 dan B pun 1. Artinya matriks A dan matriks B itu matriks sama. Kemudian gimana kalau matriks A dan matriks C? Kita lihat dari ordonya. Matriks A ordonya 2 kali 2. Matriks C ordonya sama 2 kali 2. Dilihat dari anggotanya. Matriks A bagian kiri atas adalah 1. Matriks C kiri atas juga 1. Kemudian bagian kanan atas matriks A adalah 0. Dan bagian kanan atas matriks C adalah 2. 0 dan 2 apakah sama? Jelas beda. Artinya bukan matriks sama. Matriks A dan C itu salah. Kemudian transpose matriks. Transpose matriks adalah menukarkan baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Kita ambil contoh, matriks A memiliki 1 kolom, 1, 2, 3 anggotanya. Kita transposkan menjadi baris. Transpose dari matriks A adalah baris 1, anggotanya 1, 2, 3. Dari yang tadinya kolom menjadi baris. Kemudian contoh berikutnya matriks B. Matriks B terdiri dari ordo 2 kali 2. Barisan pertama 1, 2 diubah menjadi kolom. Transpose dari matriks B adalah kolom 1, 1, 2.
baris kedua 3 dan 4 diubah menjadi kolom 2, 3, 4. Artinya transpose matriks B dari yang tadinya 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 3, 2, 4. Sekian dari saya. Materi selanjutnya ada operasi matriks, yaitu yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Di dalam penjumlahan dan pengurangan matriks ini syaratnya yaitu ordo atau ukuran matriks harus sama. Seperti contoh di bawah ini ada diketahui matriks A, B, C, D sebagai berikut. Matriks A yaitu ordonya 2 kali 2, matriks B ordonya 2 kali 3, matriks C 2 kali 2, D 2 kali 2. Lalu kita harus tentukan eh, matriks berikut ini. Ada matriks A ditambah matriks C. Kita lihat dulu, ordonya sama atau tidak. Tadi syaratnya adalah ordo ukuran matriks harus sama. Kita lihat ordo A, ordo matriks A itu 2 kali 2, ordo matriks C 2 kali 2. Berarti A plus C bisa dijumlahkan. Dijumlahkannya sebagai berikut. Matriks A beranggotakan 3, 5, 2, 1. Dan matriks C beranggotakan 6, 4, 3, 1. Lalu kita jumlahkan dengan cara kita tambah seperti berikut. 3 dengan 6, 5 dengan 4. Jadi anggota 1 dengan anggota 1, anggota 2 dengan anggota 2, anggota 3 dengan anggota 3, anggota 4 dengan anggota 4. Lalu dijumlahkan. 3 plus 6 sama dengan 9. 5 plus 4 sama dengan 9. 2 tambah 3 sama dengan 5. 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi A plus C, matriks A plus C, hasilnya sebagai berikut. 9, 9, 5, 2. Untuk soal kedua yaitu A plus B. Kita lihat dulu matriksnya sama atau tidak. Ordonya sama atau tidak. Di sini A ordonya 2 kali 2, B ordonya 2 kali 3. Tentu tidak sama. Tadi syaratnya adalah ordo ukuran matriks harus sama baru bisa dijumlahkan. Jika tidak, berarti kita tulis tidak bisa dijumlahkan karena ordonya berbeda. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya eh, mengenai operasi matriks yang lainnya. Saya alihkan kepada saudara Henry Awan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Alwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian matriks. Yang pertama itu adalah perkalian matriks dengan konstanta. Nah, K di sini adalah konstanta dan di dalam kurung ini ada yang disebut dengan matriks ya, semisal ini K konstanta ini kita kalikan dengan elemen-elemen matriks yang di sini seperti elemen A, B, C, dan D. Ya, kita langsung saja dijelaskan. Di sini misal K dikali A, K dikali B, K dikali C, K dikali D. Itu K kali A, K kali B, K kali C, K kali D. Nah, contoh. Diketahui matriks A dengan ordo 2 kali 2. Nah, elemen matriksnya itu ada 2, 3, 4, dan 1. Nah, kita kasih ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal 3A. 3A di sini berarti 3 dikali dengan konstansa matriks A. Nah, di sini kan matriks A-nya itu sudah diketahui, elemen-elemennya ada berapa saja, ya tinggal dikalikan. Misal 3 dikali 2, 3 dikali 3, 3 dikali 4, 3 dikali 1. Nah, 3 dikali 2 hasilnya sama dengan 6,
3 dikali 3 hasilnya sama dengan 9, 3 dikali 4 hasilnya sama dengan 12, 3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, jadi 3A sama dengan, yaitu hasil matriksnya adalah 6, 9, 12, dan 3. Oke ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada contoh soal min 2A. Nah, di sini kita tinggal kalikan saja min 2-nya dengan elemen-elemen matriks dari A. Misal, yuk kita kalikan min 2 dikali 2 hasilnya sama dengan min 4. Min 2 dikali 3 hasilnya sama dengan min 6. Min 2 dikali 4 hasilnya sama dengan min 8. Dan min 2 dikali 1 hasilnya sama dengan min 2. Jadi, hasil dari min 2A sama dengan min 4, min 6, min 8, dan min 2. Oke? Dan kita lanjut ke sini ada perkalian dua matriks. Nah, dalam perkalian dua matriks ini ada aturannya ya, teman-teman. Yang aturannya itu jika matriks A dapat dikali matriks B jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Maksud dari jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B adalah, misal di sini ada matriks A. Nah, kolom itu misal ada matriks A dengan ordonya M dikali N. Nah, M-nya itu ini disebut dengan baris dan N-nya ini disebut dengan kolom. Nah, jadi jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Oke? Jadi yang harus sama itu, nah, jumlah kolomnya di sini kolom matriks A sama baris matriks B itu harus sama jumlahnya nanti ya. Nah, nanti jika ini sudah dikalikan menghasilkan hasilnya semisal matriks C ya sama dengan jumlah yang ini, jumlah yang tadi ini ordo M sama dengan dikali ordo Q di sini ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui A 2 dikali 2. Ordonya adalah 2 kali 2. Nah, elemen matriksnya yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini matriks B dengan ordo 2 kali 1. Elemen matriksnya adalah 2 dan 3. Dan matriks C dengan ordonya 2 kali 2 dengan elemen matriksnya adalah 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita masuk ke contoh soal di sini. Semisal, matriks A dikali dengan matriks B. Nah, matriks A di sini kan ordonya 2 kali 2. Nah, kita tulis A sama dengan 2 kali 2 dikali matriks B. Matriks B di sini ordonya 2 kali 1. Nah, kan kita lihat lagi di sini, di rumus yang ini. Nah, di sini jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B. Nah, di sini kan A. Nah, kolom matriks A itu 2, sedangkan baris matriks B juga 2. Nah, berarti sudah sama ya, berarti ini bisa dikalikan. Nah, yang 2 ini apa sih? Nah, yang baris matriks A dengan kolom matriks B akan menghasilkan C sama dengan 2 dikali 1. Jadi hasil dari perkalian matriks A dan B itu akan menghasilkan ordonya itu 2 dikali 1. Oke, kita langsung kalikan saja ya. 2 A matriks A dikali matriks B. Nah, elemen matriks A-nya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan elemen matriks B-nya adalah 2, 3, 2, dan 3. Nah, kita kalikan saja di sini. 1 dikali 2, tulis kita 1 kali 2. Sini, terus 2 dikali 3. Ditambah 2 dikali 3. Oke, kita tulis di sini. Nah,
Terus kita lanjut ke baris yang ke kolom yang kedua, yaitu 3 dikali 2 dan 4 dikali 3. 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 3. Oke, di sini kan sudah ada. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2. Ditambah 2 dikali 3. 2 dikali 3 ini menghasilkan 6. Dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi tinggal kita jumlahkan aja ya. 2 ditambah 6 sama dengan 8. 6 ditambah 12 sama dengan 18. Jadi, matriks A dikali matriks B menghasilkan kali B menghasilkan yaitu menghasilkan ordo 2 kali 1 sama dengan yang di sini ya. Dengan jumlah elemennya adalah 8 dan 18. Oke. Nah, di sini ada komutatif tidak berlaku pada perkalian matriks. Nah, apa yang dimaksud komutatif tidak berlaku pada perkalian matriks? Yaitu matriks A dikali matriks B tidak sama dengan B dikali A. Nah, maksud tidak sama di sini, misal nih, misal kita dalam matematika kan 2 dikali 3 hasilnya 6. Sedangkan kalau kita balik, 3 dikali 2 hasilnya juga kan sama 6. Nah, dalam matriks di sini perkalian seperti itu tidak berlaku karena hasilnya juga akan beda, teman-teman. Oke, kita masuk ke penjelasannya ya. Di sini adalah bukti. Di sini kita masuk ke penjelasan. Diketahui matriks A dengan ordo 2 kali 2 dengan elemennya 1, 2, 2, dan 1. Sedangkan matriks B dengan ordo 2 kali 2 di sini elemennya 3, 4, 1, dan 5. Nah, kita kalikan di sini. Ingat contoh yang tadi ya. Kolom matriks A harus sama dengan baris matriks B. Itu adalah rumus dan aturan dari perkalian matriks. Nah, ini kolom matriks A 2, baris matriks B 2. Nah, berarti sama. Jadi bisa kita kalikan ya. Jadi matriks A dikali matriks B. Nah, matriks A-nya itu 1 dikali 3, 2 dikali 1. Nah, terus kita kalikan lagi di sini 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 1. Nah, oke. Nah, terus kita kalikan ke baris yang kedua. Kita kalikan 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 5. Terus 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 5. Nah, di sini kita sudah jabarkan, di sini tinggal kita jumlahkan. 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2. Terus di sini 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, di sini ada 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. Sini 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 5. Oke, kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 4 ditambah 10 sama dengan 14. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi, hasil dari perkalian matriks A dan dikali matriks B menghasilkan elemen 5, 14, 7, dan 13. Oke. Itu jika matriks A dikali dengan matriks B. Nah, kita buktikan lagi. Jika kita balik, apakah menghasilkan hasil yang sama? Nah, kita balik di sini.
matriks B dikali dengan matriks A. Karena jumlah kolom matriks B dan baris matriks A-nya sama, oke, berarti bisa dikalikan ya. Nah, di sini kita kalikan lagi. 3 dikali 1 sama dengan 3 dikali 1, terus 4 dikali 2. Kalikan lagi ke sini. 1 dikali 1, 5 dikali 2. Oke, kita lanjut ke baris yang kedua. 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 1. Terus ini 1 dikali 2 ditambah 5 dikali 1. Oke, sudah saya tulis di sini ya. Lanjut, kita jumlahkan. 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 4 dikali 2 sama dengan 8. Terus 1 dikali 1 sama dengan 1, 5. Ditambah 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, lanjut. 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 4 dikali 1 sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, kita jumlahkan di sini. 3 ditambah 8 sama dengan 11. 1 ditambah 10 sama dengan 11. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 5 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, hasil dari perkalian matriks B dikali A yaitu 11, 10, 11, 7. Beda, Kak. Beda ya, teman-teman, dengan yang perkalian matriks A dikali B dengan matriks B dikali A. Jadi terbukti ya, hasilnya itu bahwa matriks A dikali matriks B tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Oke. Begitu sedikit penjelasan tentang perkalian matriks dari saya, dan akan dilanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julianti Feniandrasi, saya dari kelas MN23L, saya dari kelompok 3 Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matriks perpangkatan pada matriks. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perpangkatan pada matriks, yaitu perpangkatan adalah perkalian yang berulang. Di sini A sama dengan 1, 0, 2, 3. Berarti di sini A pangkat 2, yaitu A-nya ada 2. Di sini A-nya ada 2, yaitu 1, 0, 2, 3, dan 1, 0, 2, 3. Sama dengan di sini, kolom pertama dikalikan dengan kolom yang kedua, yaitu 1 dikali 1, di sini tulis 1,1, tambah 0 dikali 2, di sini tulis 0,2. Yaitu di bawahnya kita kalikan dengan yang di kolom pertama bawah dikalikan dengan kolom pertama yang kedua, yaitu 2 dikalikan 1, yaitu terus 2,1, ditambah dengan 3 dikalikan dengan 2, ditulisnya 3,2. Lalu di kolom sebelah kanannya kita isi dengan kolom yang belum dibulatkan, yaitu kolom yang pertama dengan kolom yang kedua, yaitu 1 dikalikan dengan 0, 1,0 ditambah dengan 0 dikalikan dengan 3, yaitu 0 dikali 3, yaitu 0,3. Dan dikalikan lagi dengan yang kolom pertama yang bagian bawah dikalikan dengan kolom yang di bagian paling belakang, yaitu 2 dikalikan 0, yaitu 2,0, dan 3 dikalikan 3, yaitu 3,3. Sama dengan, lalu di sini kita kalikan 1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 0 dikali 2 sama dengan 0, lalu yang kolom bawahnya yaitu 2 dikalikan 1 sama dengan 2, dan 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Lalu di sini kita jumlahkan yang di hasil kolom yang kedua, yaitu 1 dikalikan 0 sama dengan 0, tambah 0 dikalikan 3 sama dengan 0, dan 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Lalu 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Sama dengan, lalu di sini hasilnya itu ditambahkan. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 6 sama dengan 8, 0 ditambah 9 sama dengan 9. Jadi jumlah dari A pangkat 2 yaitu 1089.
Lalu di sini jika ditulis dari A pangkat 3, di sini berarti A-nya ada 3. A, dan A. Tapi karena di sini A pangkat 2-nya sudah ada jawabannya, yaitu 1089, jadi kita nggak perlu nyari lagi jawaban 1089. Kita cuma cukup nyari jawaban yang A-nya 1 aja gitu. Jadi karena A di sini adalah 1023, jadi kita masukkan jawaban yang A pangkat 2 itu 1089, kita tulis di sini 1089, lalu kita masukkan ke dalam kurung, yaitu A sama dengan 1023, kita tulis di sini 1023. Cara menjelaskannya masih sama seperti tadi, cara menjumlahkannya masih sama seperti tadi, cara penulisannya, yaitu 1 di kolom pertama paling atas 10 dikalikan dengan kolom kedua pertama 12, yaitu di sini 1 dikalikan 1 sama dengan 1,1 ditambah 0 dikalikan 2, 0 kali 2. Lalu untuk yang di bawahnya ini, untuk di kolom bawah, kolom kedua paling pertama bawah, kita tulis 8 kali 1, 8,1, 9 kali 2, 9,2. Lalu untuk yang di kolom paling belakang, kita kalikan dengan kolom pertama di paling atas. 1 dikalikan 0 sama dengan 1,0. 0 dikalikan 3 sama dengan 0,3. Lalu untuk yang terakhir kita jumlahkan dengan kolom paling pertama yang di paling bawah. Jadi 8 dikalikan 0. Tulis di sini 8,0. Lalu untuk angka terakhirnya yaitu 9 dikalikan 3, 9,3. Nah, sama dengan di sini. Lalu kita jumlahkan. Si 1 kali 1 ini sama dengan 1. 0 kali 2 sama dengan 0. 8 kali 1 sama dengan 8. 9 kali 2 sama dengan 18. 0, 1 kali 0 sama dengan 0. Dan ditambah 0 kali 3 sama dengan 0. 8 kali 0 sama dengan 0. Lalu 9 kali 3 sama dengan 27. Berarti A pangkat 3 jawabannya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 8 ditambah 18 sama dengan 26. Dan 0 ditambah 27 sama dengan 27. Jadi jawaban dari pangkat A3 yaitu 1, 0, 26, dan 27. Berikut penjelasan dari saya tentang perpangkatan matriks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Uli Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang inverse matrix faktor 2 kali 2 yang rumusnya matriks A sama dengan unsur-unsur A, B, C, D. Inverse balikan A min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali D dikali A min C dikali D. Maka harus dibalikan A dikali D, C dikali B perkalian negatif yang hasilnya determinan A sama dengan AD min BC. Lanjut saja ke contoh soalnya. Tentukan nilai inverse dari matriks B. B sama dengan 1 dan 2, 1 dan 3. Determinan matriks B min 1 sama dengan 1 per determinan B dikali 3 dikali 1 min 1 dikali min 2. Kenapa min 1 jadi min 2? Karena ini perkalian dari negatif. 1 dikali 3, 1 dikali 2, perkaliannya negatif. Karena dibalikan. Determinan B sama dengan determinan B sama dengan AD min BC.
AD min BC-nya. Karena ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi, sama dengan 1 dikali 3 min 2 dikali 1 sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. Sama dengan 1/1 dikali 3 min 2, 1 min 1. Karena ini determinan B min 1 sama dengan 1 dikali 3 min 2, min 1, 1, karena dikali 1, 3 dikali 1, 3, min 2 dikali 1 min 2, 1 dikali min 1, 1, dan 1 dikali 1, 1, sama dengan ada 3 min 2, 1 min 1. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Hilman Zuhri. Di sini saya akan menjelaskan tentang matrik identitas. Nah, matrik identitas ini adalah matrik yang diagonal utama bernilai 1 dan elemen selain itu bernilai 0. Nah, yang diagonal utamanya ini adalah ini satu yang berdiagonal asli atau diagonal utamanya yang pertama. Nah, di sini ada atau di sini ada yang diagonal utama juga, yang ini 1, 1, 1. Nah, itu disebutnya diagonal utama yang bernilai 1 matriksnya. Di sini juga ada sifat operasi matrik identitas. Seperti jika diibaratkan seperti rumus sifat operasi matrik identitas ini ada contoh yang pertama. Matriks A dikali identitas sama dengan A. Identitas dikali matriks A sama dengan A. Nah, yang kedua ada matriks A dikali A inverse. Ya, sama dengannya identitas. Ada juga A inverse kali A sama dengan identitas. Sini contoh ketiga atau rumus ketiga adalah matriks A ditambah identitas sama dengan matriks A tambah identitas. Dan identitas tambah A sama dengan identitas tambah A atau matriks A. Nah, di sini jika ada soal atau contoh tugas atau latihan, tulisan ini tidak boleh berubah, harus sama seperti di rumus atau tidak boleh dibalik-balik seperti identitas tambah A atau sebaliknya. Jika soalnya A tambah identitas, maka hasilnya juga A tambah identitas. Tidak boleh A tambah identitas, hasilnya identitas tambah A. Nah, di sini harus sama seperti contoh atau rumus yang di sini. Nah, selanjutnya ada A tambah identitas sama dengan identitas tambah A. Nah, lanjut ke contoh soal, yaitu di sini ada contoh soal 1 B matriks A dalam kurung B tambah A inverse atau dalam kurung B inverse. Nah, di sini cara mengerjakannya adalah B A pertama tulis dalam kurung sama dengan dalam kurung B A. Nah, lanjut ke B yang di dalam kurung ini. Jadi BA kali B tambah selanjutnya BA dilanjut ke yang A inverse tambah BA tambah A inverse dalam kurung. Selanjutnya tinggal disimpan atau ditulis setelah tanda kurung B inverse. Nah, jawabannya BA dikali ke B inverse 1. Nah, sama dengan BA dulu, B kali B inverse. Nah, yang ini. Akhirnya
Jadi BA kali B, tulis di sini B kali B inverse ditambah yang selanjutnya yang dalam kurung ini setelah tambah selanjutnya BA dikali A inverse kali B inverse sama dengannya selanjutnya. Nah, ini BAB kali B inverse itu seperti B dikali B inverse, sama seperti di sini A dikali A inverse sama dengan BA kali identitas. Nah, selanjutnya BAA inverse dikali B inverse. Nah, di sini A kali A inverse. A kali A inverse sama dengan identitas. Berarti tulis B kali identitas dikali B inverse. Selanjutnya A dikali B-nya gak usah dibawa, A dikali identitas sama dengan B dikali A. Nah, di sini seperti di sini contohnya. A dikali identitas sama dengan A. Nah, di sini juga sama A dikali identitas sama dengan A. Jadi ditulisnya B dikali A. Selanjutnya B kali maaf ada ini. Selanjutnya B dikali B inverse sama dengan maaf B dikali identitas dikali B inverse. Nah, di sini yang dirumuskannya yang dihitung ya atau yang dijumlahkannya adalah B dikali identitas. Nah, B di sini sama seperti A. A dikali identitas sama dengan A. Nah, di sini B dikali identitas sama dengan B. Jadi B kali A ditambah B dikali B inverse sama dengannya B A ditambah, nah yang dijumlahkannya ini terakhir, B dikali B inverse. Nah, atau A dikali A inverse seperti di rumus ini, B dikali B inverse sama dengan identitas. Jadi hasilnya adalah B A tambah identitas. Nah, selanjutnya, soal selanjutnya. Tentukan X jika A. X matriks A sama dengan B. Nah, di sini kita cari dulu A-nya. Cara menghilangkan A-nya. Kita cari cara untuk menghilangkan A-nya. Gimana cara menghilangkan A-nya? Jadi kita harus jadikan A ini menjadi identitas. Nah, XA dikali A min A XA dikali A inverse. Nah, jadi ditambahkan A inverse karena agar menjadi identitas. Nah, ini. Kenapa enggak A inverse? Karena di sini A. A aja, nggak ada inverse-nya. Jadi dikalinya sama A inverse. Nah, terus X ditambah X, A dikali, tulisnya A inverse sama dengan, nah B ini juga harus mengikuti apa yang ada di sini, X kali A inverse. Nah, jadi B-nya juga ditulis B dikali A inverse. Nah, di sini tidak boleh dibalik. Tidak boleh A inverse dikali B. Karena apa? Karena hasilnya akan beda. Jadi tidak boleh dibalik atau sebelumnya, sebelum B ini baru A inverse tidak boleh. Jadi jika yang di awalnya, yang di XA-nya ini dikali A inverse sesudah A-nya, maka di sama dengan B-nya ini harus sama dengan yang sebelumnya. Nah, A dikali A inverse sama dengan identitas. Identitas XA sama dengan B dikali A inverse. Nah, di sini identitasnya sudah ada, jadi hasilnya adalah X sama dengan B kali A inverse. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Selanjutnya B, AX. Nah, di sini sama cara menghilangkan A-nya. Bagaimana untuk menghilangkan A-nya? Nah, di sini A-nya awal. A-nya awal. Nah, jadi gimana caranya untuk menghilangkan A-nya? Nah, berarti ditambah A inverse. A inverse kali A. Nah,
sama dengan B-nya juga sama, harus mengikuti yang sebelumnya yang saya katakan tadi. Jadi tidak boleh dibalik-balik atau gimana, campur. Nah, jadi harus sama seperti sebelumnya. A inverse kali AX sama dengan A inverse kali B. Hasilnya identitas kali X sama dengan A inverse kali B. Nah, jadi hasilnya X sama dengan inverse A inverse dikali B. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahus Ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan matriks. Misalkan diketahui matriks A, determinan dari matriks A itu ditulis det A atau determinan A. Seperti ini ada garis-garisnya di bawahnya. Dan dia itu determinan matriks disebutnya dengan metode Sarus. Metode Sarus ini dia determinan matriks itu berordo 2x2 dan determinan matriks berordo 3x3, ada yang 4x4 dan seterusnya. Bisa seperti itu. Saya di sini cuma menjelaskan dari determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3. Dan yang pertama ini 2x2. Diketahui jika A berordo A, B, C, D, maka det A sama dengan determinan A, yaitu adalah A dikali D, ya. A dikali D, menurun ya. A dikali D. Seperti ini ya. Nah, terus selanjutnya dia itu dikurangi BC, B dikali C. BC itu atau ini ya. Nah, seperti itu. Dia itu dikali ya. Dikurangi A dikali D dikurangi B dikali C. Contoh diketahui A 3, 4, 5, 7. Berapakah nilai A determinan? Caranya adalah penyelesaian determinan A ya, sama dengan 3 kali 7 ya. 3 kali 7 21. 3 kali 7 21. Nah, untuk yang ini, yang bagian BC atau CB ya. Nah, ini itu 4 kali 5 atau 5 kali 4. Seperti ini ya. Nah, hasilnya 4 kali 5 itu adalah 20. Jadi 21 dikurangi 20 adalah 1 ya guys. 1. Dan ini tuh disebutnya dia plus ya guys, plus. Nah, ini min, yang ini min. Dan ini min. Lalu saya akan lanjut ke determinan matriks berordo 3x3. Misalkan diketahui matriks B berordo kelompoknya itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, karena kan
sama aja ya seperti yang 2 kali 2 seperti ini, namun ini B diketahui matriks B berordo 3 ya, 3 kali 3. Namun kita di sini yang berordo 3 kali 3 kita perlu bantuannya. Dari 3 baris ini cuman diambil 2 kolom saja ya, 2 baris saja, dipindahkan ke sini A B D E, dipindahkan ke bagian luar berordo ya, D E G H ditulis di sini juga G H, seperti itu ya guys. Dan gimana caranya? Seperti yang contoh di yang berordo 2 kali 2 itu. Baik. Nah, di sini seperti ada di sini nih. A E I kali A kali E kali I. Ini ya guys. Kali A kali E kali I ya. Terus B kali F kali G. B kali F kali G. B kali F kali G. Dan C kali D kali H. C kali D kali H. Maaf ya guys kalau misalkan kurang bagus untuk garisnya. Lanjut, langsung dikurangi seperti kayak gini ya. Nah, dikurangi, namun untuk di sininya dia itu dikali lagi ya, dikali C E G seperti ini ya, C E G. Lanjut dikurangi A kali F kali H, A kali F kali H. Nah, seperti itu. Dikurangi lagi B kali D kali I, B kali D kali I kali I. Seperti itu ya contohnya. Lanjut ke contoh berikut. Diketahui B sama dengan berordo 1 0 2 3 1 2 1 1 2. Berapakah nilai berordo B? Determinan B. Determinan B sama dengan 1 0 2 3 1 2 1 1 2. Seperti contoh yang di atas ini, kita perlu menambahkan 2 kolom, 2 baris saja ya, 2 baris dari yang di sini. Satu dipindahkan ke sini, 0 dipindahkan, 3 dipindahkan, 1 dipindahkan sini, 1 dipindahkan, dan 1 dipindahkan. Sekarang tinggal penjumlahannya saja ya, perkaliannya. Yang pertama itu seperti awal, 1 kali 1 kali 2, 1 kali 1 kali 2 itu plus ya, plus berapa? 1 kali 1 1, 1 kali 2 2. Nah, lanjut 2 ditambah 0 kali 2 kali 1, itu hasilnya 0 ya guys, sama aja. Ditambah lagi 2 kali 3 kali 1, hasilnya 6. Dan dilanjut
dikurangi dikurangi 2 kali 1 kali 1 ya. 2 kali 1 kali 1. Nah, 2 kali 1 kali 1 hasilnya 2 dikurangi 2 dikurangi 1 kali 2 kali 1 hasilnya 2 dikurangi 0 kali 3 kali 2 hasilnya 0. Lalu kita jumlahkan dari hasil ini. 2 ditambah 0, 2 tambah 6. Jadi 8. Nah, dikurangi 2. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Dikurangi 2 sama dengan 4. Dikurangi 0. Tetap ya. Seperti itu. Baik. Mungkin penjelasan saya dari materi determinan matriks. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai teorema matriks. Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di materi selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.